بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Hadis ini tentu hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dalam sebuah hadis yang panjang Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kuramin yaumil qiyamah." Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia yang ditimpa kepada seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat nanti. Teman-teman coba renungi potongan ini dulu. Pernahkah kita berpikir teman-teman kalau kita ini akan meninggal dan akan dibangkitkan pada hari kiamat? Setampan apapun wajah Anda, ya, sehebat apapun Anda menjaga kesehatan, titel bertumpuk-tumpuk, begitu juga dengan jabatan, kekayaan dan seterusnya. Satu waktu Anda akan dibungkus dengan 2 lembar kain kafan, sebagaimana waktu kita lahir dibungkus dengan selembar selimut, dan kita akan dibawa dengan geranda yang ada di masjid. Selama ini kita cuma lihat saja, dan kita akan masuk ke liang lahat itu. Sehebat apapun itu. Bukankah ahli bela diri banyak seperti Bruce Lee mati juga? Bukankah banyak binaraguan sudah meninggal dunia? Bukankah banyak raja-raja dunia? Bukan cuma mereka, manusia biasa. Para nabi-nabi pun wafat. Kita pun akan seperti itu. Dan kita akan dibangkitkan pada hari kiamat. Yaumul Qiyamah, dalam surah Al-Qiyamah juga Allah sebutkan. Kita juga mengatakan dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, tentang hari pembalasan, hari kiamat. Ini sebuah konsep dasar iman seorang muslim. Kita akan dibangkitkan teman-teman sekalian. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang buat kebaikan seperti biji sawi dia akan lihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang buat seperti biji sawi dari keburukan dia akan lihat. Yarah artinya diperlihatkan dan akan dipertanggungjawabkan dan diberikan balasannya. Serta diberikan balasannya. Kalau baik dia akan dapat balasannya walaupun kecil. Kalau perbuatan dosa pun dia akan dapat hukumannya walaupun kecil. Seperti itulah. Kita yakin itu. Dan itu rukun iman kita yang kelima. Di hari kiamat nanti, orang akan berharap bisa mendapatkan satu buah pahala. Berharap kembali ke dunia, senyum dengan muslim meninggal. Sujud sekali meninggal. Bahkan dalam satu surah Al-Quran Allah sebutkan dalam surah Munafikun tentang masalah bagaimana orang-orang pada saat meninggal nanti berharap dia bisa diterlambatkan umurnya agar bisa menginfakkan seluruh hartanya. Mereka berharap pada saat malaikat maut datang dikembalikan dulu, ditunda beberapa saat, berapa menit saja supaya mereka bisa sedekahkan semua hartanya untuk mendapatkan pahala besar pada hari kiamat. Salah satu yang mulia di sini adalah hadis ini, potongan pertama hadis yang merupakan bagian daripada akhlak setiap muslim yang menyelesaikan satu perkara muslim di dunia, apapun sifatnya itu. Seringan apapun, mungkin hanya sekedar dia tanya nomor telepon, mungkin hanya sekedar minta alamat, mungkin hanya sekedar minta nasihat, mungkin lalu kita berikan kepada dia. Maka Allah akan menyelesaikan dia dari permasalahan yang akan dihadapi pada hari kiamat. Mungkin Anda butuh sebuah pahala, orang itu akan tolong nanti. Mungkin Anda butuh pengampunan dosa, Allah akan maafkan. Mungkin pahala Anda dengan dosa berimbang 100-100. Anda tidak bisa masuk ke dalam surga, lalu datanglah pertolongan karena pernah menolong seseorang ini. Potongan yang kedua hadisnya adalah berkatakan, "Waman yassara an mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Siapa yang memudahkan urusan seseorang muslim yang sedang kesusahan. Sebagian ulama di sini berbeda pendapat tentang masalah kesusahan. Ada yang mengatakan orang terlilit utang, ada yang mengatakan sedang sakit lalu diobati, ada yang mengatakan sedang sedih lalu digembirakan. Banyak masuk dalam masalah ini. Siapa yang, kata Nabi SAW, memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan, Allah akan mudahkan semua urusannya di dunia dan di akhirat. Ini lebih lebar lagi manfaatnya. Yang ketiga, waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ini poin perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Orang di zaman kita sekarang dengan media yang luar biasa sibuk mencari aibnya orang. Bahkan subhanallah dari 100 kebaikan ada satu kekurangan, satu itu yang dicari.
Mana kita dari akhlak Islam ini? Kenapa kita tidak lihat kebaikan dia? Di dalam Islam ada dua hal yang kita harus paham kalau ada gosip atau informasi yang tidak benar. Dalam Allah menyebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ini Al-Quran 1400 turun. Allah SWT mengatakan, hai orang beriman, kalau datang kepadamu informasi gosip, belum kau tahu benar atau tidak, belum kau punya bukti-buktinya, tabayan, harus cross check dulu. Itu pun cross check ulama kasih syarat, kalau ada hubungannya sama kita. Kalau nggak ada hubungannya sama kita, nggak usah cross check. Sibuk cross check dengan masalah ini, saya mau tahu, saya mau tabayun. Tabayun apa? Urusannya sama kamu apa? Ada urusannya nggak? Kalau nggak ada, untuk apa buat masalah ini? Apalagi kalau tidak tabayun, tidak cross check, kemudian menyebarkan ke sana sini, ini bahaya sekali. Apa sudah cukup pahala kita yang kita siapkan untuk diampanin oleh teman kita itu pada hari kiamat? Ini bahaya sekali. Setelah itu, yang pertama cross check, yang kedua, kalaupun sudah kita cross check, kita sudah jelas dia salah pun, tugas kita nasihati dan menutupi. Itu yang Nabi sebutkan dalam hadis ini. Siapa yang tutupi aib seorang muslim, Rasulullah nasihatin, kamu nggak sholat loh, kamu harus sholat begini-begini. Selesai. Jangan lagi kok lemparin ke teman-teman kantor, itu orang sudah saya nasihatin loh sholat. Ya. Terus dia mau dapat apa? Mau dapat keridhaan manusia atau mau dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala? Harusnya setelah dia tabayun, jelaskan, sudah cross check, kemudian akhirnya dia menutupi aib tersebut. Saya pernah buat tablik akbar khusus masalah ini, judulnya tabayun dan tasattur. Cross check dengan syarat ada hubungannya sama kita, dan juga habis itu tasattur, tutupi. Nabi SAW mengatakan siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Kesalahan dia pun akan ditutupi. Sebaliknya teman-teman, renungi hadis ini. Ada hadis sahih riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, dan siapa yang sengaja mencari-cari aib saudaranya, maka Allah akan bongkar aibnya walaupun dari dalam rumahnya sendiri. Bukan tugas kita mencari kesalahan orang. Makin kita tidak tahu tentang seseorang, makin baik.